Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ila hadrati Syekh Az-Zarnuji wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala syurutu sihhatil qudwati ay halul ma'mumi ma'al imami. Al-awwalu alla ya'lamal ma'mumu butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi kamujtahidaini ikhtalafa fil qiblati aw nahwiha. Wa tsani alla ya'taqidal ma'mumu wujuba qada'is salati 'alal imami kamuqimin tayammama fa idza ijtama'a nafarun wa kullu wahidin minhum yajibu 'alaihi al-qada'u sallu furada wa tasihhu qudwatu mutawaddi'in bimutayammimin wa bimasihil khuffi wa qudwatul qa'imi bil qa'idi wal muttaji'i wa qudwatus sahihi bis salisi wa qudwatut tahirati bil mustahadati ghairil mutahayyirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan bacaan kita. Syurutu sihhatil qudwah, syarat-syarat sahnya bermakmum ya. Al-qudwah hiya muta'alliqatu bisifatil imam. Ini sangat bergantung sekali kepada sifat imam. Jadi yang dimaksud dengan syurutus sihhatil qudwah ini ay halul ma'mum ma'al imam ya. Jadi keadaan si makmum bersama-sama imam. Jadi sahnya seorang makmum itu di dalam sholat berjamaah mesti ada beberapa syaratnya. Jadi kalau memenuhi syarat-syarat ini maka sah dia bermakmum kepada si imam ya. Jadi kategori sahnya ini bagi si makmumnya ya. Jadi halul makmum ini dalam keadaan si makmum yang mengikut kepada si imamnya. Apa saja? Yang pertama, alla ya'lamal ma'mumu butlana sodati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Jadi jangan si makmum itu mengetahui akan batalnya sholat si imam dengan sebab berhadas. Jadi misalkan si imam sudah berhadas, lalu si makmum itu tahu bahwasanya imam itu udah nggak punya wudhu dan dia dalam keadaan berhadas. Dan si makmum tahu kalau si imam itu sedang berhadas, maka tidak sahlah sholat si makmum ya, ketika dia bermakmum kepada si imam itu. Karena dia tahu keadaan imamnya berhadas ya. Jadi alla ya'lamal ma'mum, jadi tidak si makmum itu mengetahui batalnya sholat si imam. Jadi kalau dia tahu si imam itu sudah batal tapi dia tetap ngikutin, ya kagak sah ya. Makmum
itu tidak sah sholatnya, karena dia udah tahu bahwasanya si imamnya itu sudah batal sholatnya. Au ghairihi, atau sebab yang lain, kamujtahidaini ikhtalafa fil kiblati au nahwihima, seperti ada dua pendapat yang berbeda tentang arah kiblat. Jadi misalkan yang satu berijtihad bahwasanya kiblatnya arahnya sudah ditentukan, tapi yang lain menentukan yang lain, dan dia tahu bahwasanya hakikatnya yang benar itu yang kemana. Sehingga ada perbedaan itu, dia ngikut juga, maka tidak sah sholatnya si makmum itu kepada si imam yang ketika ijtihad tentang kiblatnya itu ada perbedaan. Makanya bicara tentang kiblat di dalam sholat itu menjadi syarat, ya, menghadap ke arah kiblat itu. Jadi kalau misalkan dia tidak menghadap ke arah kiblat, ya nggak sah sholatnya. Gitu. Kalau misalkan si makmum tahu keadaannya seperti itu tapi dia tetap ngikut, ya udah nggak sah sholatnya. Gitu. Jadi yang pertama ini, janganlah si makmum itu tahu akan batalnya sholat si imam, atau ketika ada perbedaan pendapat tentang arah kiblat, sedangkan yang benar mana kiblatnya udah ketahuan, sedangkan dia tetap ngikutin yang salah, maka sholatnya tidak sah tuh si makmum tadi, karena mengikut kepada yang tidak benar, tidak sah gitu. Watsani alla ya'taqidal ma'mumu wujuba qada'i sholati 'alal imam. Jadi jangan ada keyakinan si makmum itu akan wajib kodoknya sholat si imam, ya. Jadi sholat mah sholat sah, tetapi nanti wajib mengkodok. Emang ada seperti apa? Kamukimin tayammumin, seperti orang yang mukim tapi dia bertayamum sholatnya. Ya kan, ada kebolehan bertayamum bagi orang yang dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan. Kalau nggak kemana-mana, kalau nggak memenuhi syaratnya bagaimana? Sedangkan dia bertayamum, maka wajib qada sholatnya. Fa idza jtama'a nafarun wa kullu wahidin minhum yajibu alaihi al-qada. Jadi kalau begitu keadaannya, jadi ada kewajiban kodok bagi orang yang sholat, ya, mukim tapi dia tayamum, sedangkan dia nggak kemana-mana, sholatnya sah tetapi mesti dikodok nanti. Nah ini kalau dia si makmum itu mengiktikadkan bahwasanya imam sholatnya seperti itu, maka tidak sah sholat si makmum. Shollu furoda, maka sholatlah sendirian aja, lebih baik sendiri itu. Jangan mengikut imam. Bisa aja ya. Sah aja, tetapi nanti setelah itu kan ada kewajiban qada. Nah gitu. Daripada dia tahu ini mah kita ngikutin orang sholat yang sholatnya pasti nanti bakal dikodok lagi, daripada begitu mendingan kita sholat sendiri. Nah, itu. Sedangkan kita nggak punya kewajiban qada. Jadi sholat itu dikerjakan, akan tapi sholatnya sah hanya memenuhi daripada seperti sholat yang lihurmatil waktu, ya. Ya, sholat kan menghormati waktu, udah masuk waktu ya udah sholat ya. Tapi nanti apa? Wajib qada dia, karena sholatnya tidak sempurna gitu. Wa tasihu qudwatu mutawaddiin bitayamumin wa bimasihil khuf. Tapi sah juga orang yang sholat makmum itu mengikut kepada imam yang tayamum. Jadi imamnya tayamum, sedangkan makmumnya wudu. Ya, kita nih mau sholat wudu, sedangkan si imam nggak wudu. Karena apa? Ada udzur, dia nggak boleh kena air. Kan salah satu yang membolehkan tayamum adalah ketika ya sakit gitu, atau dalam perjalanan jauh gitu. Sakitnya itu karena nggak boleh kena air, ya, bi ikhbarit tabib, ya, lewat kabar yang didapatkan dari ahli kesehatan, Pak, ini penyakit bapak nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti bapak bisa mati. Ya, bagaimana tuh? Ya udah dia tayamum. Dia jadi imam. Ya, orang yang tayamum tadi jadi imam. Nah kita, sedangkan kita berwudu mengikut kepada imam yang imamnya itu tayamum. Bagaimana? Wa tasihhu qudwatu mutawaddiin bi mutayammumin. Sah sholatnya orang yang mengikut kepada si imam yang imamnya itu sholatnya dengan tayamum.
Karena apa? Ada uzurnya. Ya. Emang ada kebolehannya dia tayamum gitu. Atau bimasihil khuf, atau imam yang ngusap khufnya. Ya, nanti kan ada tuh dalam bab bahwasanya Rasulullah SAW pernah, ya, ada dalam fikih disebut babu mashi alal khuffain, ya. Satu bab yang menjelaskan tentang ngusap khuf. Artinya apa? Ketika wudu sepatu khufnya nggak dibuka, cuman khufnya doang diusap ketika wudu, boleh kalau memang yang dipakai benar-benar khuf. Ya, nanti dalam fikih khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit, ya, makainya susah, bukanya juga susah, tingginya menutupi mata kakinya. Rasulullah pernah pakai itu. Ya, masa khuf adalah sehari semalam kalau dia nggak kemana-mana. Kalau bepergian 3 hari 3 malam. Zaman sekarang ada nggak khuf? Nggak ada. Mungkin ada di belahan negara lain ada, karena dingin, ya maka itu sepatu khuf. Kalau kita di sini enggak. Makanya banyak yang keliru, kita ada orang wudu pakai kaos kaki, kaos kakinya nggak dibuka, katanya diusap doang. Ini ngikutin Nabi, lah Nabi mah yang dipakai khuf, bukannya kaos kaki. Ya, khuf sama jawrab beda. Jawrab itu kaos kaki. Kalau khuf adalah sepatu dari kulit. Ya, dimasukin susah tuh, bukanya juga susah. Ya kalau khuf itu nggak tembus air, ya, jadi diusap gitu doang, boleh. Jadi wudu yang lain sempurna, muka terus, tapi lempengan kaki sepatunya nggak dibuka khufnya, Nabi diusap tuh khufnya, boleh. Kalau memang benar-benar memenuhi syarat khuf. Ya kalau kaos kaki tembus air nggak? Ya tembus itu. Kalau kita wudu kaos kaki kita kagak buka bagaimana? Lebuasa gitu. Kita pakai terus bengu. Nah, gitu. Makanya nggak memenuhi syarat gitu. Jadi saya pernah lihat juga ada orang yang wudu pakai kaos kaki nggak dibuka. Ya, dia bilang kan Rasulullah aja nggak buka sepatunya, ya Rasulullah pakainya khuf bukan kaos kaki. Itu beda antara khuf dengan kaos. Jadi kalau ada orang yang pakai khuf, ya, dan juga pakai khuf itu kan ada syaratnya. Orang yang pakai khuf mesti dalam keadaan suci. Jadi wudu dulu dia. Wudu, selesai wudu sempurna baru pakai khufnya. Jadi kalau wudunya batal, boleh dia wudu tanpa buka khufnya. Karena apa tadi? Sebelum pakai khuf dia dalam keadaan suci. Kalau tadi dia pakai khuf dalam keadaan yang tidak suci, nggak boleh tuh ngusap khufnya, mesti dibuka khufnya ketika wudu. Ya, ada kaifiatnya itu. Dan juga ada masaknya. Kalau dia makainya misalkan di waktu subuh, habisnya kapan? Ya subuh lagi, kan sehari semalam. Itu kalau dia nggak kemana-mana di rumah. Kalau dia dalam perjalanan musafir, itu 3 hari 3 malam dia boleh pakai khuf. Dia ketika dia wudu nggak buka khufnya dengan syarat makainya dalam keadaan suci itu. Dan khuf itu dipakai, boleh dipakai, nggak pakai dibuka dalam keadaan wudu, bukan mandi. Ya. Kalau mandi dia punya hadas besar, ya, dia masih pakai khuf, nggak boleh ngusap khufnya, mesti dibuka. Karena rukhsah daripada mengusap khuf itu adalah dalam keadaan wudu, bukan dalam keadaan mandi. Itu. Wa qudwatul qaimi bil qaidi wal muttaji. Dan sah si makmum itu mengikut kepada imam yang imam sholatnya duduk. Ya. Misalkan imam kita nggak ada lagi dah. Emang dia yang paling fasih, emang dia yang paling alim. Ya, imam di kampung itu doang, di kampung kita dia doang, nggak ada lagi. Cuman beliau uzur, nggak bisa sholat sambil berdiri, dia bisa duduk. Kita makmumnya pada berdiri, bagaimana? Sah, boleh. Wa qudwatul qaimi bil qaidi. Sah ketika orang sholat, ya, makmumnya itu mengikut kepada imam yang sholatnya bil qaidi, dalam keadaan duduk. Dan juga sah wa qudwatul qaim, makmumnya berdiri, imamnya al-muttaji, tiduran. Ya. Tapi kita belum pernah ada kali ya. Itu kita sholat makmum imamnya duduk, belum pernah ada. Ya. Kalau kita bicaranya orang kita apalagi ya, orang Cinere,
pedes-pedes banget mulutnya, lidahnya setajam silet, emang kagak ada yang lain itu imam kan begitu ya. Ya kan orang Cina kan begitu, lidahnya setajam silet kan gitu. Jadi kalau ngomong masuk banget ke hati, emang kagak ada yang lain apa imam, kayak dia doang yang bisa kan begitu. Andai kata ya, kan yang namanya fikih itu begitu. Fikih itu adalah sesuatu perkara yang bisa jadi sama kita kagak alamin, tapi ya bisa jadi dialamin sama orang lain, ya di tempat lain gitu, atau di keadaan misalkan kalau sekarang ya bisa jadi kita masih banyak orang alim, masih banyak orang soleh, imam-imam itu banyak, bisa jadi ya karena nggak ada regenerasi nanti kita nggak nemuin imam, yang ada makmum semua kan gitu, ada imam haji imam kan gitu, bukan jadi imam dia, ternyata dia sholatnya udah nggak bisa diri lagi tuh, sholatnya duduk. Nah kita bagaimana sebagai makmum? Ya sah mengikut imam yang sholatnya sambil duduk karena ada udzur. Wal mutoji juga boleh. Ada imam yang sholat berbaring, makmumnya berdiri. Ya belum pernah nemu juga kita imam duduk kayak belum pernah nemu, apalagi imam berbaring gitu. Kata ini orang sholat jenazah apa ya katanya? Katanya imamnya tiduran, udah nggak bisa bangun. Ya bisa jadi. Karena udah nggak ada lagi yang fasih gitu ya, udah kagak ada lagi yang alim yang tahu tentang perkara bagaimana jadi imam. Ada imam itu dong sakit ya berbaring, sedangkan makmumnya berdiri, boleh. Wa qudwatul qaim bil muttaji boleh, wa qudwatul qaim bil qaidi boleh juga. Jadi ngikutnya si imam itu makmum itu kepada imam yang duduk, atau mengikut si makmum itu kepada imam yang berbaring, itu tetap sah. Wa qudwatus shahih bisalis, atau makmum yang sahih. Makmum sahih di sini maksudnya makmum yang bukan salasil baul. Ya. Salasil baul itu adalah orang yang selalu keluar kencing ya, atau yang najisnya selalu keluar. Kalau bahasa Jermannya beser ya, ada ya orang yang beser ya, jadi orang yang beser kan ada syaratnya, wudunya nambah, syarat wudunya nambah satu, yaitu apa? Masuk waktu. Jadi dia nggak boleh kalau zuhur jam 12, jam 11 dia wudu bakal sholat zuhur, nggak boleh. Orang yang salis ya, salis itu yang selalu keluar najis ya, baik itu kencing atau yang lainnya, madi misalkan, atau keluar darah misalkan. Tapi kalau misalkan dia jadi imam bagaimana? Tetap sah. Loh kok sah? Entar kan lagi pertengahan sholat dia keluar kencing bagaimana? Orang yang salasil baul sholatnya tetap sah walaupun dia keluar kencing di pertengahan sholatnya. Karena apa? Nungguin berhenti itu keluar kencing kagak bakal berhenti ya, karena memang klepnya udah kendor gitu ya. Jadi orang yang salasil baul itu nggak berasa kalau dia keluar kencing. Kalau ada makmum mengikut kepada imam yang salasil baul gimana? Ini dibolehkan itu kalau memang kagak ada lagi imamnya, emang dia juga tuh. Jadi syaratnya orang yang salasil baul itu masuk waktu sigrah wudu, habis wudu sigrah sholat, nggak boleh nunggu tuh. Nanti di pertengahan sholat keluar kencing, ya emang rusuhnya di situ, karena orang yang salasil baul nungguin berhenti keluar najisnya nggak bakal berhenti. Tuh. Jadi waqudwatus shahih bisalis. Kita yang sahih mengikuti imam yang salis, yang salisil baul itu dibolehkan dan sah sholat kita. Wa qudwatut tahirati bil mustahadati wa il mutahayyirah, dan mengikutnya orang yang suci itu kepada orang yang istihadah pun itu dibolehkan juga ya. Istihadah ini termasuk yang kategori salis tadi, maksudnya apa? Yang selalu keluar darah, karena nungguin berhenti keluar darahnya nggak bakal berhenti ya, karena memang selalu keluar ya, yang ada udzur selalu keluar tuh. Jadi sholatnya bagaimana? Ya sah karena ada udzur. Kecuali orang yang nggak ada udzur ya kagak boleh, nggak sah sholatnya itu. Jadi itu ada beberapa kategori ya, orang yang mengikut kepada si imam ternyata tetap sah mengikutnya si makmum kepada imam yang tayamum atau yang mengusap khuf
atau makmumnya berdiri, imamnya duduk, lalu imamnya tiduran, itu masih boleh. Atau mengikutnya makmum yang sahih kepada yang salis masih boleh juga. Atau makmum yang tahirah kepada yang mustahadah juga boleh juga, karena kategorinya ada udzur itu. Wa tsalitsu alla yakunal imamu ma'muman. Ya. Janganlah keadaan imam itu adalah makmum. Maksudnya gimana nih? Ya, yang kita ikutin adalah imam, bukan makmum. Karena memang nanti ya, kalau ditanya imam ada berapa? Kalau ditanya gitu, imam ada berapa? Imam ada berapa? Satu. Ya kalau dua mah duet ya. Atau imam ada satu, tapi jenis imam ada dua. Itu ada imam asli namanya. Imam asli yang kalau kita sholat dari awal emang dia jadi imam, kita jadi makmum. Tapi ada juga yang bukan asli imam. Artinya apa? Ada orang sholat sendirian, lalu kita ngikut di belakang, jadikan dia imam. Boleh nggak? Boleh. Tapi pakai syarat juga, kan gitu. Nah, sedangkan dia masih jadi makmum, ya. Dia masih bermakmum kepada si imam, sedangkan kita ngikut kepada dia, nggak boleh. Gitu ya. Syaratnya apa? Kalau dia jadi makmum, sholat bersama-sama imam, imam sholatnya udah selesai, lalu dia menyempurnakan sholatnya, lalu kita angkat dia jadi imam, boleh. Gitu. Jadi kalau dia masih ada hubungan, artinya dia masih jadi makmum, ya nggak boleh. Kita kan sering begitu ya. Kita sholat, nyari-nyari orang kagak, ada orang sholat duluan, kita ngikut aja di belakang, jadi makmum, boleh kayak gitu. Lah kan dia tadi niatnya bukan jadi imam, ya itulah makanya hikmah daripada niat sholat bagi si imam itu tidak wajib niat imaman, sedangkan si makmum itu wajib niat makmuman. Itu hikmahnya. Artinya apa? Ketika ada orang yang sholat sendirian, kita jadikan dia imam, maka sah sholat kita ketika kita niat makmuman. Aku usah dicolek, ya. Ya, kalau kita kan kadang ya nyolek itu, bahkan bukan nyolek, gebrak itu, pak, kadang gitu ya. Ngajrit kita juga kadang ngajrit, kaget juga bang. Sholat mampir di musola di tengah hutan, mana gelap, sepi, kita sholat sendirian, ada orang mau ngikut kepada kita, ngeprak, kira-kira gimana? Nah, kita kabur. Jadi memang kaifiat nyolek itu enggak ada sebetulnya. Kita kalau mengikut kepada orang, ketika kita bermakmum, ya udah kita berdiri lebih belakang daripada dia. Jadi kalau makmum sama imam berdua sholatnya, makanya jangan jauh-jauh. Ya, jadi qadra shibrin, ya, kira-kira sejengkal lah. Kira-kira tuh. Tapi lebih bagus lagi posisi ujung kaki kita ada di tumit. Ya, di belakang tuh kalau sholatnya berdua begitu, ya, jangan jauh-jauh. Iya, kalau berdua. Nah itu ketika dia udah sholat duluan, kita ngikut di belakang, niat makmuman, Allahu Akbar. Jadi udah, kagak usah diapain, nggak usah dicolek, kan gitu. Atau lagi ada yang bukan nyolek doang, gua ngikut ya jadi makmum, iya ngikut aja. Nah, dua-duanya PA itu mah. Jadi dia niat makmuman udah jadi, mengikut kepada sholatnya dia udah terus jadi tuh, walaupun dia kagak niat imaman. Itu kalau sholatnya berdua memang afdol begitu, jangan jauh-jauh gitu. Nanti nih kalau kita ngikut kepada si orang yang tadi sholat sendiri, kita ada di belah kanan, di belah kanan dia tuh. Nanti kalau ada yang baru mau ngikut, jangan di sebelah kanan orang yang tadi makmum, adanya di sebelah kiri. Sebelah kiri tuh. Nah kan dia kebangetan deket. Apa ngikut deket juga, dia nempel sama imam ntar. Nah dia berdiri di belakang imam, ya sekedar tempat sujudnya. Nanti yang pertama tadi ngapain? Mundur. Ya, tapi yang utamanya apa? Imam dulu maju tuh. Kalau memungkinkan imam yang maju. Kalau nggak memungkinkan karena depan udah tembok, nah si makmum yang tadi pertama ngikut kepada si imam itu mundur dia gitu. Kadang-kadang ini orang ngikut sholat berjamaah, yaitu si imam, ini ada orang ngikut kan deket, yang kedua ngikut di sampingnya dia, yang ketiga di sono mulai ke sono. Nah jadi bagusnya itu si imam itu di tengah, ya, jadi dia ngikut di kanan, nanti yang kedua
di kiri, baru dia mundur, entar ada yang ikut lagi di kanannya, entar ikut lagi, diimbangin tuh. Jadi kira-kira imam itu adanya di tengah gitu. Makanya kalau ada pertanyaan, ini sering banget nih orang pada nanya, itu kita kalau sholat berjamaah saf pertama udah penuh, lalu kita yang mau nyambung kepada saf yang kedua, mulai ini dari mana? Dari kanan, apa dari kiri, apa dari tengah? Ya, lurus kepada imam, lurus kepada imam tuh, lurus imam. Wow. Kan yang paling bagus memulai sesuatu dari yang kanan. Iya, itu bab yang lain itu. Tapi kalau dalam sholat berjamaah memulai saf kedua itu dari tengah, lurus kepada imamnya itu. Jadi jangan makmum dijadiin imam gitu. Yang tepat itu adalah ketika dia sudah lepas daripada imam, udah selesai itu sholatnya, baru kita angkat dia jadi imam, boleh itu. Itu namanya bukan imam asli ya. Kalau imam asli dari awal dia jadi imam, kita jadi makmum tuh. Warabi'u alla yakunal imamu ummiyan. Ya. Tidaklah keadaan si imam itu adalah ummi. Bukan ibu nih artinya ya. Ummiyan di sini walladzi yukhillu biharfin min hurufil Fatihah. Ummi itu adalah orang yang ketika yukhillu biharfin, ada sesuatu yang gugur di dalam bacaannya, huruf daripada huruf-huruf Al-Fatihah. Itu ummi itu namanya. Artinya orang yang tidak fasih dah dalam membaca Al-Fatihah gitu. Fala yajuzu ayyakunal ummiyu imaman aratta au al-thaqa illa idza kana ma'muhu mithlahu wattafaqa fil harfil mubdali wa in ikhtalafa fil badali. Jadi jangan si imam itu adalah orang yang ummi. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya seorang qori mengikut kepada ummi ketika sholat. Ya, ummi itu adalah orang yang tidak pandai baca Fatihah. Ya, alladzi yukhillu biharfin, ada bacaan di dalam Fatihahnya itu hurufnya yang gugur. Huruf yang gugur itu maksudnya bacaannya tidak sempurna, tidak sesuai dengan kaidah membaca dalam ilmu tajwid. Ya. Jadi nggak boleh itu. Ya, kalau dia tahu ya keadaan imamnya ummi, sedangkan si makmum bukan dia merasa paling pintar karena dia tahu, dia ngaji gitu ya, bacaannya dia tahu mana makharijul hurufnya yang benar, tapi dia dengar si imamnya bacanya salah, ya udah pasti nggak sah tuh si makmum gitu ya. Kita lebih baik dia apa, niat mufarokoh saja biar sah sholatnya tuh. Karena kalau dia tahu si imamnya itu ummi sedangkan dia ngikut, dirasain aja kayak gitu. Artinya dirasain, mau ngikutnya biarin dah, imamnya kagak pasti, biarin ngikutinnya, Allah maha tahu. Lah iya, Allah memang maha tahu, tapi kan kita tahu itu salah, kagak sah tuh sholat kita, kecuali sejenis gitu ya. Si imam bacanya nggak fasih, makmum juga sama-sama nggak fasih, itu boleh sholat. Tapi kalau si imamnya tidak fasih, makmumnya fasih, maka sudah dipastikan si makmum sholatnya tidak sah. Itu apalagi yang kita tahu ya, yang kita tahu sehari-hari ketemu, yang kita sholat di musola kita, di masjid kita, yang kita tahu asal dia yang imam nih udah pasti nih. Bacanya bukan alhamdulillah, alqamdu nih dia nih, anu gitu. Ya, misalnya kan ada yang baca alhamdulillahirabbil alamin, kita emang tahu nih, wah. Sedangkan kita tetap ngikutin, ya udah kagak sah salat kita gitu. Karena kita tahu bacaannya itu ya termasuk ummi. Ummi itu alladzi yukhillu biharfin min hurufil Fatihah. Karena Fatihah itu bagian daripada rukun salat, maka sudah dipastikan kalau rukunnya gugur, ya maka salatnya juga gugur jadinya. Fala yajuzu ayyakunal ummiyu imaman, ya maka nggak boleh tuh keadaan si imam itu yang umminya itu aratta, disebut di sini al aratta alladzi yudghimu fi ghairi mahallil idgham, imam yang suka baca idgham yang bukan pada tempatnya. Ya, hukum idgham di dalam kaidah membaca Al-Qur'an udah ada. Ada huruf yang diidghamkan yang bukan pada tempatnya, disebutnya al-arad. Contohnya
ihdinas siratal muttaqim. Kan ihdinas siratal mustaqim. Lalu sinnya itu diidghamkan kepada ta. Ya, dimasukin. Jadi nggak kelihatan, nggak ketahuan, nggak bersuara itu sinnya. Itu al-aratta namanya. Ini termasuk ummi juga. Kategorinya aratta. Aratta itu orang yang mengidghamkan bacaan yang bukan pada tempatnya. Ya, nggak sah, gugur. Ya. Atau al-althag. Ya. Alladzi yubdilu harfan makana harfin. Ada imam yang suka mengganti-ganti ya huruf kepada huruf yang lain. Mislu alhamdu. Dibacanya alhamdu bukan alhamdu. Ya, ada orang baca alhamdu ya. Fasih memang, tetapi tidak sahih. Itu ya. Kan nanti orang baca Quran itu ada yang fasih dan sahih, tapi ada yang tibang fasih doang tapi kagak sahih. Ada yang sahih tapi tidak fasih. Contoh orang yang fasih tidak sahih adalah alhamdu. Ya fasih nyebut huruf h-nya fasih dia. Tapi tidak sahih karena apa? Bukan pada tempatnya dibaca. Dibaca misalkan saking fasihnya dah. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah ain semuanya itu ya. Fasih banget ya teman, kagak sahih. Kan gitu. Begitu juga orang yang ya bisa jadi termasuk dalam al-athaq ini adalah orang yang pelok, cadel. Ya, nggak bisa nyebut huruf R gitu. Nyebut R. Ya. Dulu ada teman gitu, nyebut R, L gitu. Udah kagak bisa nyebut R katanya. Jadi kalau orang yang cadel nggak cukup syarat dia. Itu termasuk al-althaq gitu. Jadi nggak boleh jadi imam dia. Masih banyak yang lain. Kecuali emang satu kampung itu cadel semua. Nah, misalkan ini mah satu kampung orang cadel semua tuh. Siapa yang jadi imam? Emang cadel semua. Gitu ya udah. Tapi kalau misalkan ada yang cadel imam, sedangkan si makmum banyak tuh yang bagus bacaannya. Ya karena memang tadi alla yakunal imamu ummiyan. Ini dilema banget ini di masyarakat kita. Udahan sembahyang Jumat. Kalau sholat yang lain, ya sholat yang lain, artinya sholat fardu yang 5 waktu. Kita misalkan sholat nih, nemuin ada imam yang ummi. Kita nggak tahu kalau dia ummi, tapi kita tahunya pas dia udah baca. Ya, karena kita nggak tahu dia ummi apa kagak nih. Kita nggak tahu. Kita kalau dalam sholat kan mestinya husnuzon memang. Ya makmum pun harus husnuzon kepada si imam. Jadi ketika kita mau sholat, ya kita lihat juga imam dandanannya mau udah keren wadah. Dan gitu kita lihat, wah ini mah kita husnuzon ini adalah orang alim. Ya udah kita sholat. Pas lembangan baca ternyata dia ummi. Ya ada bacaan-bacaan Fatihah yang gugur, yang salah dalam. Nah itu kalau sholatnya sholat fardu masih mendingan karena apa? Kita bisa mufarokoh, ya bisa mufarokoh artinya berpisah dari si imam karena kita tahu dia bacaannya nggak fasih. Kalau kita ngikut kepada imam yang tidak fasih, ya, yang ummi, maka kita nggak sah sholat kita. Bagaimana biar sah? Maka niatlah mufarokoh, berpisah dari imam. Kita sholat sendiri. Kalau kita nggak niat mufarokoh, ngikutin aja, dirasain aja, kagak sah sholat kita. Iya kalau sholatnya sholat 5 waktu. Kalau sholatnya sholat Jumat, kalau sholat Jumat nggak bisa mufarokoh. Sholat Jumat nggak bisa sendiri. Sholat Jumat itu wajib hukumnya berjamaah. Terus bagaimana kita? Ya ini makanya jadi dilema kita sama masyarakat kita. Yang kadang ada juga, mohon maaf, kalau lagi sholat Jumat gitu ya, ada juga imam-imam yang tidak fasih tetapi dijadikan imam. Ya, yang kesian kan makmum itu. Tanggung jawabnya gede juga tuh si imam ya. Makanya ya, regulasi imam itu mesti betul-betul ya siapa yang kita jadikan imam. Jadi bukan karena kedekatan. Kadang-kadang kan ya karena dekat sama DKM udah jadi imam dia. Kagak enak katanya, enggak enak. Ya, jangan jadi kagak enak. Ya, orang dijadikan imam itu karena apa? Kayak memang memenuhi syarat.
Kalau emang dia kagak memenuhi syarat, ya jangan dijadiin imam gitu. Dan ketika dia jadi imam pun harus diapain? Ya diverifikasi dulu ya bacaannya, bukan ngetes ya. Kalau dites kayak kesannya kayak apa ya? Ya jadi itu fasil. Ya emang bener-bener dia tukang ngaji gitu ya. Gitu. Emang ngaji ada tukang ya? Ya artinya emang dia ngaji bagus dah gitu. Kita tahu riwayat ngaji Qur'annya sampai tuntas, bacaannya bagus, fasih. Udah jadi imam dia. Makanya berapa banyak ya masjid-masjid kita yang bikin sholat Jumat sekarang dipisahin tuh antara khotib dengan imam gitu. Padahal ini juga jadi khilafiyah juga ya. Sebetulnya yang bagus mah dia khotib dia imam, yang bagus tuh. Kalau kita kadang-kadang dipisahin ya, ini ngerangkap. Kalau kita dipisahin, jadi karena mereka katanya punya alasan kalau dia khotib bagus katanya. Kalau jadi imam nggak bagus, lah sama aja. Jadi khotib juga kudu bagus bacaan Qur'annya. Lah kan di dalam khutbah ada rukun. Salah satu rukun khutbah adalah membaca ayat Qur'an. Kalau bacaannya nggak benar, rukunnya nggak sempurna ya kagak sempurna khutbahnya. Gitu. Jadi banyak yang salah persepsi tentang orang kalau dia mah khutbah bagus ya, kalau jadi imam kagak bagus. Lah orang yang khutbahnya bagus mesti juga imamnya bagus. Imamnya bagus khutbahnya juga mesti bagus. Karena kedua-duanya bicara rukun, ada rukunnya itu. Jadi salah kaprah itu begitu. Jangan begitu, salah. Ini mesti juga disampaikan juga ini kepada DKM nggak begitu. Ya kalau misalkan mau dipisah juga ya nggak apa-apa. Tapi jangan beralasan dia kalau khotib mah bagus, kalau imam mah kagak bagus. Jangan begitu, salah. Jadi kalau dia imam, dia khatib, udah emang dua-duanya bagus. Khotibnya bagus karena memang bacaannya fasih dan lain sebagainya. Ini masyarakat kita masih juga, di masjid kita juga masih juga begitu. Ada makmum yang mengeluh habis pulang sholat Jumat ngeluh. Tadi ngapa dia ya imamnya katanya gitu. Nah itu ya emang ini mesti ya kita persiapkan ya, kita persiapkan generasi kita. Ya makanya salah satu teman-teman ini bikin yayasan ya, Darus Said. Nanti ada santri yang pada ngaji ya, nggak usah muluk-muluk ya. Artinya apa? Mempersiapkan mereka jadi imam-imam yang baik bacaannya, yang bagus akhlaknya. Udah gitu aja, nggak usah muluk-muluk dulu dah. Karena di tengah-tengah masyarakat kita, ya musola kita, masjid-masjid kita masih banyak ya, imam-imam kita yang udahan kalau bacaannya nggak bagus kita ajak ngaji lagi, enggak dia, gitu ya. Banyak itu imam-imam kita, ayo ngaji lagi loh. Gua udah jadi imam ngapain mau ngaji katanya begitu. Duluan juga gua ngaji malu, begitu. Jadi marah. Orang Cinere kan begitu ya. Orang Cinere adatnya adat sebakul, gitu. Jadi kalau kita aru-aruin marah, kesel gitu. Padahal bukan diaru-aruin, maksudnya apa? Ya memberikan kritik, masukan yang membangun. Karena bicara ibadah, apalagi yang berhubungan dengan banyak orang, ya syarat rukunnya mesti terpenuhi itu. Jangan orang itu dikecewakan, ya udah sholat berjamaah tetapi ya bacaannya ya, termasuk imamnya itu jadi ummi ya, kita ajak ngaji lagi, enggak dia ngambek, besok-besok kagak mau datang lagi dia ke musola, ke masjid tuh. Karena emang adat orang Cina begitu bang, adat doang sebakul, diharu-haruin marah. Makanya saya kagak tapi demen sama orang Cinere, gedeg sih. Makanya nikahnya saya di Cilandak kan begitu. Karena apa, orang Cinere kagak ngerti bilangnya. Padahal kita bukan nasehatin, bukan memberitai gitu ya. Gitu ya. Bau amat rawannya. Lah kita memberitahu mana yang benar, mana yang salah untuk kebaikan kita ya. Cuman tanggapannya salah aja kan gitu. Padahal kita bukannya lagi pengen jatuhin dia, kecuali kita jatuhin dia di depan umum. Lu besok kalau imam jangan begitu lagi baca. Lah itu namanya jatuhin orang depan imam, kagak. Ya, diajak ngobrol berdua, mohon maaf itu iya. Yang tadi tuh kayaknya kurang tepat, yang tepat. Ayo sama-sama ya kita ngaji lagi. Lo marah, lu besok kagak datang lagi ke masjid, musola gitu. Umi itu ya nggak boleh. Ya, nggak boleh tuh. Haram hukumnya, bahkan seorang qori mengikut ummi di dalam sholat.
Itu. Karena bicara rukun, apalagi min hurufil Fatihah, ya, huruf-huruf Al-Fatihah itu ya mesti dijaga. Karena salah satu syarat daripada Al-Fatihah adalah mura'atu hurufiha, ya, menjaga huruf-huruf Al-Fatihah. Jangan sampai ada yang gugur. Jadi alladzi yukhillu biharfin. Jadi orang yang menggugurkan satu huruf saja dalam Al-Fatihah karena apa? Ya karena tadi ada yang al-arad, ada yang al-althag, ya. Jadi ada orang yang mengidghamkan bacaan yang bukan pada tempatnya atau mengganti huruf ke tempat huruf yang lain yang harusnya dibaca ha dibaca ha gitu. Ada yang harusnya dibaca ain dibaca a. Itu kan berarti udah berarti dia kepleset itu. Makanya jangan sampai kepleset kalau Fatihah mah gitu. Makanya orang-orang dulu kita dengar cerita kalau belajar Al-Fatihah bisa 2 bulan 3 bulan baru ganti bacaan. Kalau emang belum benar-benar sempurna itu bacaan Al-Fatihahnya, nggak pindah dulu dia gitu bacaannya, belum diganti kepada yang lain. Atau al-tamtam namanya. Tamtam itu artinya alladzi yukarriru harfata mithaluhu an'amtata. Ya, ketika dibaca an'amta dibaca an'amtata gitu. Karena emang ada orang yang ketika dia membaca itu ketika dia baca huruf ta itu jadi double. Itu namanya al-tamtam gitu. Enggak boleh juga. Atau wa mithluhu may yukarriru baqil huruf. Ada juga orang yang suka ngulang-ngulang huruf tuh. Kama yukarriru ra katsiran, ya. Jadi bukan dibaca ar-rahman tapi dia baca ar-rahman gitu. Karena kalau nyebut huruf ra dia double. Ada juga yang begitu. Ada yang nyebut huruf ta double. Yang begitu gimana? Termasuk kategorinya ummi. Nggak boleh dia jadi imam. Karena masih banyak orang yang tidak tamtam gitu. Masih banyak orang yang tidak al-thag. Masih banyak orang yang tidak al-arad itu. Maka kasihlah kesempatan kepada yang lain untuk jadi imam itu. Kalau kita kan kadang-kadang ada juga ya imam-imam kita emang kagak mau digantiin itu. Ya anjing lebih bahaya begitu, bahwasanya ada orang yang tidak tahu kalau dirinya itu nggak tahu, itu bahaya ya. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Jadi merasa apa? Ya merasanya tahu aja, merasanya bener aja. Kan gitu. Jadi dia nggak sadar diri itu. Bahkan udah dikasih tahu juga masih kagak, ya kalau bahasa kita mau dikasih tahu kagak ngorangin gitu. Wa tasihu imamuhu tamtam wal fa'fa ma'al karoha. Ya. Jadi sah juga ya mengikutnya si imam itu tamtam wal fa'fa yang masing-masing sama-sama itu tapi makruh doang. Ya hukumnya makruh gitu ya. Wal khamisu alla yaqtadiya ar-rajulu bi imra'atin aw khuntha. Yang kelima, janganlah mengikut seorang laki-laki kepada perempuan atau kepada banci. Ya enggak boleh itu. Enggak memenuhi syarat. Ya. Dhabitul imam alladhi tasihu bihil qudwah, ya, batasan imam yang sah ya diikuti itu ayyakunal imamu musawiyan lil ma'mum au a'la minhu rutbatan yakinan. Ya ayyakunal imam musawiyan, sama-sama tuh imam sama makmum sama, ya. Au a'la atau lebih tinggi, lebih bagus. Ya, artinya imam itu lebih fasih, ya. Kalau sama-sama fasih bagaimana? Boleh musawiyan, tapi yang lebih afdol yang lebih fasih, ya. Makanya ada syarat imam itu aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya, itu. Jadi jangan dilihat status sosialnya, ya. Kadang-kadang ada orang jadi imam karena status sosial atau kedudukannya di masyarakat. Jangan. Imam itu aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya, yang paling bagus, yang paling fasih ya. Yang aqra'uhum atau absahuhum, orang yang paling fasih itulah yang kita jadikan imam. Gitu. Atau bicaranya tadi alla yaqtadi ar-rajulu bi imra'atin, ya, au khuntha, yang sama dengan laki-laki ya dengan laki-laki kan gitu. Kalau misalkan laki-laki ngikut perempuan bagaimana? Ya laki-laki ngikut perempuan enggak sah. Karena di sini disebutkan as-suwarul lati tasihu fihal qudwah khamsatun. Yang mana bentuk kebolehan
sahnya dia mengikut kepada si imam itu ada 5. Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin, ya, laki-laki ngikut kepada laki-laki, artinya makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki. Ini yang paling umum. Yang kedua, qudwatu mra'atin bi rajulin, perempuan mengikut laki-laki. Boleh nggak? Boleh, kan gitu. Jadi perempuan, makmum yang perempuan, imamnya laki-laki. Lalu ada yang tanya, bagaimana kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, tetapi bukan mahramnya, bagaimana? Gitu ya. Misalkan makmumnya perempuan, ya, imamnya laki-laki, tapi bukan mahram. Ya, kalau suami istri kan, ya, imamnya suaminya, istrinya jadi makmum. Nah, ini bukan suami istri, ya, itu perempuan orang lain. Lalu si imam juga orang lain, tapi dia mengikut, boleh nggak? Ya boleh, karena nggak ada syarat mesti apa? Mesti suami istri, nggak mesti itu ya. Jadi qudwatu mra'atin bi rajulin, boleh itu. Yang penting aminul fitnah, ya, aman daripada fitnah gitu. Yang nggak boleh sholat berduaan, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, dua-duaan tuh. Itu yang nggak boleh apanya? Timbul fitnahnya, sedangkan sholatnya sah itu. Yang ketiga, qudwatu khunsa bi rajulin. Khunsa boleh mengikut kepada laki-laki. Khunsa itu banci, tapi bukan banci kaleng, ya. Banci di sini khunsa adalah khunsa muskil namanya. Khunsa muskil itu dalam kelahiran memang jarang sekali. Khunsa muskil artinya orang yang lahir dalam keadaan memiliki 2 kelamin, ya. Jadi khunsa itu boleh mengikut kepada laki-laki, karena apa? Bisa jadi dia belum jelas, ya, khunsa muskil. Ini sebenarnya dia laki-laki atau perempuan, tapi sebenarnya dalam fikih kalau ada orang lahir dalam keadaan khunsa muskil, masuk kepada usia akil balik, mesti diapain? Ditetapkan dia laki-laki atau perempuan. Jadi dia lahir memang 2 kelamin tuh. Ya, dilihat lah ini kan ada 2. Gitu. Dilihat ngencing, dua-duanya keluar. Gitu. Dalam fikih cara membedakannya begitu. Jadi kalau misalkan dia punya 2 kelamin, dilihat, wah, kencingnya ternyata dari kelamin laki-laki, itu bisa dipastikan bahwasanya dia laki-laki. Tapi bisa jadi muskil, sulit. Pas dilihat kencing, nah dua-duanya keluar kencing. Tunggu sampai gede, dia head apa kagak? Gitu. Oh, ternyata dia nggak head. Oh, berarti kalau dia nggak head, tetapkan dia sebagai laki-laki. Atau ketika dia sudah akil balik, ya head juga, ternyata dia mimpi jima juga. Nanti lihat sampai dia berkembangnya, dia cenderung kepada siapa nih? Ya, dia sukanya sama laki-laki sama perempuan. Kalau dia sukanya sama perempuan, tetapkan dia sebagai laki-laki. Itu dalam fikih itu khunsa muskil. Tapi memang usia akil balik harus buru-buru dia ditetapkan sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi kalau dia khunsa ngikut imam laki-laki boleh. Atau qudwatu mra'atin bi khunsa. Ya, atau perempuan ngikut khunsa boleh itu. Karena khunsa itu, ya, antara laki-laki sama perempuan belum jelas. Ya, boleh. Atau qudwatu mra'atin bi imra'atin. Perempuan makmumnya, imamnya juga perempuan. Jadi ada 5 keadaan yang mana sah orang itu bermakmum kepada si imam, ya, yaitu laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada laki-laki, khunsa kepada laki-laki, perempuan kepada khunsa, dan perempuan kepada perempuan. As-suwarul lati la tasihu fihal qudwah. Mana bentuk yang kagak sah mengikut kepada si imam? Ada 4. Yang pertama, qudwatu rajulin bi imra'atin. Ya, enggak boleh tuh laki-laki mengikut kepada perempuan. Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Oh, enggak boleh dalam fikih, haram hukumnya. Dan juga bisa berbahaya. Ya, kalau imamnya perempuan, suaranya bagus, gitu ya. Makmum dari belakang ini orang suaranya cakep amat ya. Dalam kelamaan dia ruku, dia sujud, ditegrep imamnya. Nah, perempuan itu nggak boleh, ya, haram hukumnya. Atau yang kedua, qudwatu rajulin bi khunsa, laki-laki ngikut kepada khunsa. Kenapa nggak boleh? Karena bisa jadi khunsanya masih muskil, sebetulnya dia bukan
bukan laki-laki, sebetulnya dia adalah perempuan, makanya nggak boleh orang laki mengikut kepada khuntsa di dalam bermakmum. Yang ketiga, qudwatu khuntsa bi imratin, pengikutnya khuntsa kepada perempuan. Khuntsa imamnya perempuan, ya, sedangkan makmumnya khuntsa, nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi khunsanya muskil, nggak taunya dia adalah laki-laki, nggak boleh makanya. Jadi banci, ya, khuntsa nggak boleh ngikut kepada perempuan, ya, benar-benar khuntsa ya, bukan banci ya. Kalau kita kan yang sekarang itu banci apa lah, banci kaling namanya. Jadi ada orang laki pengen jadi perempuan atau orang perempuan pengen jadi laki, nggak boleh, itu haram. Nah, ini yang disebut khuntsa adalah memang dalam kelahiran, angka kelahiran khuntsa itu memang jarang sekali. Tapi ada orang yang lahir dengan keadaan khuntsa, ya, ini memiliki dua kelamin, itu jarang. Tapi warabi'u qudwatu khuntsa bi khuntsa, nggak boleh juga nih, ya, khuntsa ngikut kepada khuntsa nggak boleh. Karena apa? Khawatir, ya, imamnya khuntsa, nggak tanya khuntanya lebih kepada perempuan, sedangkan makmumnya khuntsa tapi lebih condong kepada laki-laki, jadi haram hukumnya laki-laki mengikut kepada perempuan. Nah, itulah 4 yang kagak sah mengikut, ya, kepada si imam, ya, karena memang sudah diatur, ya, di dalam fikih bagaimana hakikatnya orang yang sholat berjamaah, ya, keadaan makmum dan keadaan imam seperti apa yang boleh mengikut kepadanya, gitu ya. Syurutu sihatil jum'ah, ya, sittatun. Adapun syarat-syarat sah Jumat itu ada 6. Insyaallah kita sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.